Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan materi bab 1, yaitu tentang individual cost of capital. Jangan di-skip, simak video berikut ini. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ika Aryandika Dinata, absen 5 dengan NIM 1902013686. Di sini saya akan menjelaskan tentang individual cost of capital, di mana yang pertama ada definisi biaya modal atau cost of capital, di mana biaya modal ini didefinisikan sebagai tingkat pengembalian rate of return berdasarkan nilai pasar dari suatu korporasi yang dilihat dari saham yang beredar, di mana para manajer korporasi harus mengetahui kapan dan seberapa besar kebutuhan akan cost of capital yang diperlukan suatu korporasi. Di dalam yang pertama, pengembalian keputusan untuk anggaran modal atau capital budgeting. Yang kedua, membantu untuk memaksimalkan struktur permodalan. Yang ketiga, membuat keputusan apakah melalui leasing, surat utang dengan pendanaan kembali surat utang di dalam menentukan modal kerja korporasi. The cost of capital dapat dihitung melalui rata-rata tertimbang dari beberapa komponen. Modal dilihat dari sisi kanan pos neraca, balance sheet yang menggambarkan hutang, saham preferensi, saham biasa, dan laba ditahan. Biaya modal individual adalah biaya yang harus dikeluarkan atau harus dibayar untuk mendapatkan modal, baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa maupun laba ditahan untuk membiayai investasi perusahaan. Berikutnya yang pertama, biaya surat utang, the cost of debt. Biaya utang sebelum dikenakan pajak dapat mempengaruhi internal rate of return apabila jatuh tempo pembayaran tiba. Dilihat dari arus kas hutang-hutang, biaya hutang ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus KI sama dengan I plus dalam kurung M kurang V dibagi dengan N per dalam kurung M tambah V dibagi 2, di mana penjelasannya di sini I yaitu pembayaran bunga atau annual interest payment, M-nya itu nilai pokok per lembar saham, biasanya $1.000 per bond, V-nya itu nilai atau inflow cash sesudah dipotong depreciation plus neto dari penjualan surat utang. N-nya itu jangka waktu surat hutang dalam tahun. Contoh kasus berikut ini, di mana diasumsikan ABG korporasi mengeluarkan surat hutang atau bond sebesar $1.000, di mana 8% per 20 tahun, tingkat pajaknya 40%, di mana prosesnya ini adalah $940. Dengan demikian, biaya surat utang dapat dihitung sebagai berikut. Biaya hutang sebelum pajak yang dikenakan pajak, yaitu dengan rumus KI sama dengan I tambah dalam kurung M kurang V dibagi N per dalam kurung M tambah V dibagi 2, di mana I-nya itu adalah 8% dikali dengan $1.000 ditambah $1.000 dikurang dengan $940.000 dibagi 20 per $1.000 ditambah $940 dibagi 2, di mana KI di sini sama dengan $80 ditambah dengan $3 per $970 sama dengan 8,56%. Biaya sudah dikenakan pajak yaitu 40%, di mana rumusnya KD sama dengan 1 dikurang 0,40 dikali dengan 8,56%, hasilnya yaitu 5,14. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Putu Ayu Pratnyani, absen 24 dengan NIM 19020137446. Di sini saya akan membahas materi
mengenai pada pembagian biaya saham preferen atau the cost of preferred stock. Biaya saham preferen adalah suatu surat berharga yang dijual atau dipasarkan oleh sebuah perusahaan dengan menunjukkan nilai nominal yang dapat memberi pengembangannya berupa pendapatan yang tetap dalam dividen yang akan diterima di setiap kuartal. Mereka yang memiliki saham preferen ini dapat memperoleh dividen terlebih dahulu dan memiliki hak suara yang lebih dibandingkan dengan pemegang saham biasa, seperti contohnya hak suara dalam pengembangan perusahaan tersebut, dan kita sebagai pemilik saham dapat memiliki suara seperti dalam pemilihan direksi, sehingga para manajemen tersebut juga dapat seoptimal mungkin untuk mengelola perusahaannya. Baik, saham yang satu ini memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa. Karenanya dapat menghasilkan pendapatan tetap seperti pada bunga obligasi. Namun perlu diingat, hal ini juga bisa saja tidak mendatangkan hasil seperti yang diharapkan oleh banyak investor. Saham preferen diklasifikasikan sebagai ekuitas dan liabilitas keuangan sesuai dengan karakteristiknya. Selain itu, saham preferen ini juga bersifat kumulatif atau non-kumulatif serta memiliki karakteristik kombinasi dan saham biasa yang membuat saham preferen ini disebut sebagai hybrid security. Mengingat saham biasa tidak menerima dividen secara teratur dan juga saham bergantung kepada tingkat pertumbuhan dividen, lain halnya dengan saham preferen yang menerima dividen secara teratur dan pada jumlah yang tetap. Biaya modal saham preferen jumlahnya tetap serta dinyatakan sebagai persentase tertentu dari nilai nominal dan tidak perlu memiliki jatuh tempo. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. KP sama dengan D per PO dikali 100%. Di mana keterangannya di sini ada KP yakni biaya saham modal istimewa, D sama dengan dividen saham istimewa, PO sama dengan harga pasar saham istimewa. Berikut contohnya. Baik, contohnya sebagai berikut, bisa kita lihat. Perusahaan Z2F menerbitkan saham istimewa dengan nilai nominal sebesar Rp3.000 dan dividen sebesar 30% dari nilai nominal. Saham istimewa dijual dengan harga Rp6.000, maka biaya modal saham istimewa adalah, yakni kita gunakan sebagai rumus, KP sama dengan Rp900 didapat dari nilai nominal yang sebesar 3.000 dan dividen dari sebesar 30%. Maka hasilnya jadi Rp900 per Rp6.000 dikali 100% jadi hasilnya 15%. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Luh Ayu Sri Kusuma Wardani, absen 30, nomor NIM 19020137754. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dan memaparkan materi biaya saham biasa atau cost of common stock. Common stock yang merupakan sebuah sertifikat atau piagam yang memiliki fungsi sebagai bukti atas kepemilikan suatu perusahaan, termasuk aspek penting di dalam perusahaan. Biaya modal saham biasa atau KE adalah tingkat pendapatan minimum yang harus diperoleh perusahaan atas investasi yang dibelanjai dengan saham biasa. Ada 3 pendekatan mengukur biaya modal saham biasa. Yang pertama ada pendapatan investasi bebas resiko ditambah premi resiko. Berdasarkan pendekatan ini, premi resiko ditentukan berdasarkan pertimbangan dari pihak manajemen yang mengambil keputusan, dengan kata lain subjektif. Dengan rumus KE sama dengan RF plus premi resiko, di mana keterangannya adalah RI sebagai pendapatan investasi bebas resiko. Contohnya, pendapatan investasi bebas risiko atau suku bunga deposito pada bank pemerintah sebesar 14% dan premi risiko 4%. Maka biaya modal saham biasa adalah KE sama dengan 14% ditambah 4% sama dengan 18%. Yang kedua ada pendekatan capital asset pricing model, yaitu pendapatan yang diharapkan dari investasi saham ditentukan oleh pendapatan investasi bebas risiko dan premi risiko pasar.
Bersamanya premi risiko pada pendekatan ini ditentukan oleh besar kecilnya risiko sistematis atau beta saham dengan rumus RIT sama dengan RF plus beta I dalam kurung RMT dikurang RF dalam kurung tutup, yaitu pendapatan saham I pada periode T, dan RF yaitu pendapatan investasi bebas risiko, dan RMT yaitu pendapatan pasar pada periode T, dan beta I adalah koefisien risiko sistematis saham I. Contoh, perusahaan X menerbitkan saham biasa dengan beta 1,5 dan pendapatan pasar yang diharapkan E dalam kurung RM sebesar 18%, pendapatan investasi bebas risiko 12%, maka biaya modal saham biasa adalah KE sama dengan 12% ditambah 1,5 dalam kurung 18% dikurangi 12% sama dengan 21. Yang ketiga ada pendekatan dividen saham yang diharapkan. Biaya modal saham biasa merupakan tingkat diskonto atau diskon rate yang menyamakan nilai sekarang dari semua dividen per lembar saham yang diharapkan diterima pada masa yang akan datang dengan harga saham yang sekarang. Rumusnya adalah PO dengan rumus PO sama dengan D1 per dalam kurung 1 plus KE dikali 1 plus D2 per dalam kurung 1 plus KE, di mana keterangannya adalah PO itu harga pasar saham pada periode sekarang, D1, D2, DN sama dengan yaitu dividen yang diharapkan pada periode 1, 2 hingga seterusnya, dan KE tingkatan diskonto atau tingkatan pendapat yang diharapkan, dan N merupakan periode waktu. Selanjutnya ada biaya modal dari laba ditahan yaitu R atau RE. Secara teori, biaya modal dari laba ditahan sama dengan biaya modal saham biasa, yaitu sebesar tingkat keuntungan yang diharapkan dari investasi yang dibelanjai dengan saham biasa. Perbedaan hanya pada biaya emisi. Kalau perusahaan menerbitkan saham biasa baru, maka perusahaan yang harus mengeluarkan biaya emisi, sementara untuk dana yang berasal dari laba ditahan, perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya emisi. Dalam rumus, KR sama dengan D1 per PO plus G. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi para penonton. Kami minta maaf bila ada salah kata, dan akhir kata kami ucapkan para Mas Santi. Om Santi Santi Santi.